Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Malik, bisa dipanggil Kiki. Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS remediasi Sungai Brantas di Sidoarjo. Untuk latar belakang di sini ada deskripsi lokasi studi kasus dan identifikasi sumber pencemaran utama di wilayah kajian. Oke, nah, untuk latar belakang dan lokasi studi, pertama adalah latar belakang kasus sistematika 2, Sungai Segoro Tambak di Sidoarjo mengalami penurunan kualitas air. Ini sangat signifikan akibat pesatnya aktivitas domestik dan industrian, sehingga beban organik tinggi menyebabkan kondisi anoksik, timbulan sampah makro menyumbat aliran di air, timbul bau menyengat yang mengganggu estetika publik. Terus juga ada yang deskripsi kawasan studi. Ini kajian difokuskan pada segmen hilir Sungai Segoro Tambak Sidoarjo sepanjang kurang lebih 2,5 km. Untuk koordinatnya dari sebelah sini ya, teman. Tata guna lahan padat 65% tambahan, status kemanfaatan sehingga tambak tradisional. Nah, di sini juga ada sumber dan jenis pencemaran. Identifikasi pencemaran didominasi oleh polutan non spesifik dari limpasan permukiman serta limpasan pertanian hilir. Di poin A, sehingga limbah domestik, lewat pembuangan deterjen dan sisa dapur tanpa uji itu sangat padat, sehingga dominasi kemasan plastik sekali pakai itu menjadi dampak bagi yang tercermati sana. Yang kedua ada ini, kalau teman-teman tahu ada yang namanya itu pencemar utama, khususnya organik tinggi ya, atau tahu suspended solids, stage dan coliform biasa. Oke, terus di sini juga ada parameter kualitas air. Data pengukuran kemarin waktu tak coba itu ada lapangan versus baku mutu PP nomor 22 tahun 2021 nomor 22 tahun 2021. Parameter biologi oksigen dia POD itu satuannya dalam miligram liter, uji rata-ratanya 12,5, sedangkan baku mutunya itu 3, status melebihi batas di angka 8. Terus yang kedua ada chemical oxygen demand atau COD biasa ya. Di sini bisa dilihat sendiri untuk hasil uji rata-ratanya ada 45,0, untuk baku mutu ada 2,5,0 juga, status yang lebih batas banget. Terus di sini ada DO, dissolved oxygen, hasil uji rata-ratanya ya 1,8, baku mutu 4,0, masih tergolong terlalu rendah untuk sekitar tesnya. Terus di sini ada TSS ya, TSS 62, hasil uji rata-ratanya 78,0, baku mutu 50,0, lebih batas. Terus di sini juga ada fecal coliform, itu satuannya MPN 100 ml, uji rata-ratanya 8.500. Untuk baku mutunya itu ada 1,0, status kritis. Terus next, untuk data pendukung kualitas air di sini ada grafik perbandingan nilai BOD miligram per liter di 4 titik sampling sungai. Pertama ada titik 1 ya, Hulu Jembatan itu ada 4,2 mg per liter. Terus di titik kedua itu ada pada permukiman sekitar 14,8 mg per liter. Untuk titik yang ketiga ada kawasan pasar, di sini dengan angka yang 12,5 mg per liter. Untuk titik yang keempat
ada estuasi hilir itu dengan 8,5 mg per liter. Hasil monitoring membuktikan atau lonjakan BOD tertinggi terjadi di titik 2. Ini akibat limpasan greywater dari kawasan permukiman tanpa sistem pengo atau olahan komunal. Di sini teman-teman paham kan ya? Oke. Terus ada juga selanjutnya analisis kondisi dan dampak. Analisis kondisi pencemaran ini melalui metode indeks pencemaran IP. Kondisi Sungai Segoro Tambak dikategorikan sebagai tercemar sedang hingga berat. BO yang rendah 2 mg per liter memicu kondisi anoksik akut. Suhu dan pH fluktuatif akibat akumulasi bahan kimia domestiknya. Terus self-provisioning alami. Sungai tidak sanggup menetralisir beban limbah, sehingga dampak multisektoral kerusakan kualitas air memberikan ancaman nyata bagi aspek ekologi, kesehatan sosial, dan ekonomi. Untuk ekologi, kematian masal ikan lokal dan organisme bentos itu cukup parah ya teman-teman. Terus ada yang sosial, ini penyebaran penyakit diare dan gatal kulit pada masyarakat pantaran khususnya. Terus terakhir ada ekonomi, penurunan drastis produktivitas budidaya tambak payau di hilir. Nah, di sini ada alternatif metode remediasi. Cara teknologi remediasi untuk badan air. Ada yang pertama aerasi buatan, menggunakan aerator mekanis untuk menginjeksi oksigen langsung ke dalam badan air guna meningkatkan kadar DO secara signifikan. Yang kedua ada constructed wetland, ini rawa buatan memanfaatkan sistem filtrasi fisik, biologis, dan tamanan fitromediasi untuk mereduksi parameter organik dan nitrat. Terus ada truss barrier, pemasangan truss apung di titik-titik lusial sungai untuk menahan sampah padat biasanya, sampah padat organik, anorganik agar mudah dikumpulkan, sehingga pokoknya lebih maksimal ya. Next di sini ada solusi terus alasan teknis lah. Teknologi terpilih itu adalah construction wetland berdasarkan analisis efektivitas biaya, pemeliharaan jangka panjang dan dampak lingkungan sekunder. Subsurface flow construction wetland dipilih sebagai alternatif terbaik. Keunggulan efisiensi mampu memproduksi kadar BOD sebesar 80-85% dan padatan tersubsidi hingga 90%. Terus juga operasional sederhana, tidak memerlukan pasokan energi listrik kontinu pada bahan kimia tambahan yang berbahaya. Terakhir ada kombinasi mekanis ditambahkan sistem truss boom di area indeks wetland, sehingga ya lebih mudah dan juga efisiensi biaya. Terus di sini aja rancangan awal remediasi, skema konstruksi rawa buatan. Rancangan awal itu mencakup pembuatan kolam etilen bertingkat di tepi bantaran sungai segmen hilir. Sedangkan media filtrasi pasir skala kasar, kerikil gradasi 10-30 mm dan tanah subur sebagai lapisan akar. Tanaman fitromediasi itu penggunaan tanaman lokal dengan keserapatan tinggi seperti Tibia, Artifolia, Lembang, dan Calypsum parviflora. Disusun dan tim HRT, waktu tinggal hidrolis dirancang selama 3,5 harian untuk memastikan pemulihan optimal. Di sini untuk ada fotonya. Oke. Untuk kesimpulan dan target remediasi ya, 85% yang target reduksi pengurus organik ya. Kesimpulannya
Penerapan konstruksi lahan dikombinasikan dengan edukasi masyarakat lantaran diproyeksi mampu meningkatkan kualitas air Sungai Segoro tambah secara konsisten, mengembalikan mutu air sungai dari tercemar berat ke status kelas 11 dalam waktu 6 bulan operasional, hingga mendukung keberlanjutan produktivitas tambak payu tradisional di sini. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Di sini untuk referensi dan tonton penting udah ada di PPT Indonesia tersebut. Untuk teman-teman juga jangan sampai lupa bahwa emang Sidoarjo ini terkenal dengan industrian yang sangat kayak kota industrian lah. Jadi sering terjadinya kayak populasi udara. Apalagi kita yang menjadi teknik lingkungan harus benar-benar paham, benar-benar sedikit membuka wawasan terkait kota kita ini sendiri. Mungkin segitu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.